Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan adanya laporan kuitan siswa mengenai Kartu Indonesia Pintar jelang tengah hari Senin 31 Januari 2022. Kedatangannya dalam rapat ini hanyalah ingin mengetahui keterlambatan pencairan dana dari Kartu Indonesia Pintar. Berikut untuk kabar selengkapnya. Komisi 4 DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Banjarmasin terkait dengan adanya laporan kuitan siswa mengenai Kartu Indonesia Pintar jelang tengah hari Senin 31 Januari 2022. Murjani, seorang kuitan siswa Wehetakuni Primati memadahkan kedatangannya dalam rapat ini hanyalah ingin mengetahui keterlambatan pencairan dana Kartu Indonesia Pintar. Padahal dana tersebut sangatlah diharapkan oleh wali murid untuk membantuan memperlancar pendidikan siswa. Murjani berharap birokrasi yang dinilainya terlalu berbelit-belit ini bisa lebih dipermudah lagi. Jadi, sudah bisa disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan itu terlalu birokrasi. Itu sebabnya jadi panjang, kisahnya terus kepanjangan. Kada sama dengan aksi mereka di lapangan menggunakan sebelah dana tadi itu. Jadi usulkan, bisakah Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial itu meniru dengan Kementerian Dalam Negeri yang akhir-akhir ini menyampaikan apabila anggota warga A pindah domisili di dalam satu kota saja, maka tidak diperlukan keterangan RT, kecamatan, fotokopi saya dapat ke bahwa kecapil selesai. Artinya kan memangkas birokrasi yang selama ini. Nah, bingung dia. Hasilnya gimana? Artinya kami ini kan bawahan. Maksudku itu ini jadi masukan sajalah, karena aku berharap mudah-mudahan akan datang tidak lagi seperti ini. Artinya birokrasi itu harus dipangkas sehingga antara aksi admin dengan aksi lapangan itu sama. Sama ini kan tidak sama sehingga menjadi beban sejumlah warga kita. Mungkin tidak di Kota Banjarmasin bisa sepak nasional persoalan ini. Kabid Bina SD Disdik Banjarmasin Nuryadi menyatakan dalam Juknis Permendagri Teknologi Dinas Pendidikan nomor 20 tahun 2021 bahwa orang yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar adalah kwitansi siswa harus memiliki kartu PKH wan KKS anak yatim piatu atau nang berdomisili di panti asuhan wan anak nang kwitannya terkasus hukum atau PHK sehingga anak tersebut bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar karena dikategorikan rentan miskin. Nah, tadi Pak Murjani tadi ada semacam keluhan dalam pelayanan itu begitu lambat. Kan dalam prosedurnya itu kan kita ada beberapa usulan yang harus dipenuhi lewat sekolah. Nah, jadi usulan itu di bulan Januari, di bulan Maret, di bulan April, di bulan Agustus, Oktober. Nah, jadi rentan itulah pengusulan KIP itu yang dilaksanakan oleh kementerian. Nanti diverifikasi lagi. Nah, karena Pak Murjani ini istilahnya mengandalkan surat keterangan tidak mampu saja, maka untuk pemenuhan kartu KIP itu tidak bisa dipenuhi. Kartu KIP itu bisa didapat kecuali orang tuanya pemegang kartu PKH dan KKS. Nah, jadi itulah miskomunikasinya tadi dalam pertemuan. Nah, sudah kita jelaskan peraturan yang hak menerima. Nah, jadi dimintakan oleh Komisi 4, Ketua Komisi 4 dan Wakil Ketua bahwa Pak Murjani harus mempunyai kartu PKH dan KKS itu baru bisa terrealisasi untuk mendapatkan.